Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan memperdalam pembahasan kita kemarin tentang zikir 4 yang kita kenal zikir tubuh, yaitu la ilaha illallah, Allah Allah, zikir hati, hu zikir roh, zikir rahasia. Ini kita perdalam pembahasannya supaya kita betul-betul tahu siapa kita ini. Saudara, la ilaha illallah kita sebut sebagai zikir tubuh. Fungsinya di sini untuk mengosongkan diri. Subhanallah. La ilaha illallah kalau di dalam syariat diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan di dalam ma'rifat tasawuf diartikan tidak ada yang ada kecuali Allah. Saudara-saudara, mari kita betul-betul merenungkan la ilaha illallah. Kata guru saya, la ilaha illallah bertujuan untuk membersihkan diri dari nafsu. Apa artinya? Sebenarnya bukan sekedar nafsu. Membersihkan diri artinya mengosongkan diri, mentiadakan diri selain Allah. Supaya perlu saudara tahu. Itulah sebabnya la ilaha illallah dijadikan sebagai zikir tubuh. Mengosongkan diri. Menjadi
Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Itu luar biasa loh tauhid kalau kita bahas sampai ke dalam. Sekali lagi saya perjelas, kenapa la ilaha illallah ini dikatakan zikir tubuh. La ilaha illallah ini bertujuan mentiadakan segala sesuatu selain Allah. Artinya mengosongkan diri. Subhanallah. Lalu kita masuk ke dalam yang dikatakan zikir hati. Allah, Allah. Karena tidak ada lagi yang ada kecuali Allah, maka tinggal mengukuhkan dirinya dengan Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Cuma Allah saja yang ada. Itulah sebabnya di dalam konten-konten terdahulu sering saya mengatakan, barang siapa melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah, sia-sia pandangannya. Nah, kalau kita memahami ini sebenarnya saudara, jujur, tauhid ini adalah puncak yang tertinggi di antara semua ilmu. Ketika tidak ada lagi yang ada selain Allah, maka di sini tidak ada lagi yang sebutan hak dan batil. Cuma kita di sini juga harus hati-hati. Jangan sampai salah jalankan kata ini, tidak ada lagi hak dan batil. Nah, kalau sudah tidak ada lagi hak dan batil, maka inilah yang disebut kebenaran yang hakiki. Kenapa? Kalau masih ada namanya batil, pasti ada hak. Kalau masih ada lagi hak, pasti ada batil. Maka tidak ada yang disebut kebenaran yang hakiki. Apakah masih ada hak dan batil ketika kita sudah betul-betul memahami bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah? Kalau masih ada yang batil, berarti sama kita menganggap bahwa Allah itu batil. Allah, Allah, Allah. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Jadi dikatakan zikir hati itu untuk menegaskan tubuh, zikir tubuh atau la ilaha illallah mengatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti mengosongkan. Lalu dipertegas oleh hati. Kata hati, Allah, 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 Allah. Lalu kita naik lagi. Hu. Dia. Jadi
makna hu tidak lagi menyaksikan selain Allah. Cuma hu tidak mampu menyebut namanya. Dia hanya mengatakan dia. Dia hanya menyaksikan, tapi tidak mampu menyebut. Jadi sebenarnya orang yang telah sampai kepada Allah, dia hanya mengamalkan, hanya menyaksikan. Nah, sebenarnya hu ini tidak perlu kita ucapkan. Hu tidak perlu sebenarnya. Cukup saja menyaksikan. Kalau nya nggak perlu dulu dibahas di sini. Supaya kita betul-betul memahami siapa kita. Sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak ada dan bukan siapa-siapa. Jadi semua zikir itu saudara ada maknanya, bukan cuma disebut-sebut. Tapi banyak saudara-saudara kita memprotes. Tidak boleh kita hanya mengatakan Allah. Masa begitu katanya? Maunya dia ya seperti subhanallah, alhamdulillah. Maunya dia hanya memuji-muji Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak mau dipuji, tidak mau. Yang mau dipuji-puji itu manusia. Tuhan enggak mau sama sekali. Bahkan Tuhan tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, tidak butuh dan semua ibadah kita, tidak butuh. Yang Allah butuhkan, kita datang kepadanya. Itu yang dibutuhkan Allah. Bukan memuji-muji. Saya tidak butuh pujian kalian, kata Allah. Yang saya butuhkan datang kepadaku, subhanallah. Sekali lagi, saudara, kita kembali ke bawah. Kenapa kalimat tauhid itu dikatakan zikir tubuh? Karena hanya kalimat tauhidlah yang mampu mengosongkan diri, mentiadakan diri. Makanya dikatakan kalimat tauhid bertujuan membersihkan diri dari nafsu. Bukan sekedar nafsu, tapi semuanya harus kita tiadakan selain Allah. Kalau kita sudah bisa memandang bahwa tidak ada yang ada selain Allah, tidak ada lagi namanya hak dan batil, tidak ada lagi namanya ujian, tidak ada lagi namanya penderitaan, tidak ada lagi namanya kebahagiaan. Tapi semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah yang disebut kebenaran yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.